Oke, multi finance ya. Kalau nggak salah kita sudah mempelajari beberapa lembaga keuangan bukan bank ya, sudah kita pelajari bersama tentang pasar modal, lalu pegadaian, kemudian apa lagi ya? Pegadaian, pasar modal, lalu modal Ventura ya kemarin. Iya, Pak. Modal Ventura belum sempat dibahas kemarin kalau nggak salah ya, belum sempat masuk. Iya, Pak. Oke, nanti kita ya kemarin manajemen ya. Oke, mungkin kita coba multi finance sama multi finance dengan modal Ventura. Nanti bedanya di mana ya sambil kita berjalan. Jadi lembaga keuangan yang selain bank gitu ya. Kenapa sih bedanya bank dengan bukan bank? Kita kemarin sudah bahas gitu sebelumnya. Bedanya di kegiatannya ya, di aktivitas bisnisnya gitu ya. Kalau yang bank ini dia adalah intermediary. Dia menjadi intermediary antara surplus dengan defisit dana ya. Dia bisa menghimpun dana dan sekaligus bisa menyalurkan gitu. Nah, sedangkan untuk lembaga keuangan bukan bank dia harus memilih gitu ya. Harus memilih sebagai lembaga untuk pooling fund, untuk menghimpun dana, atau lending gitu ya, atau menyalurkan dana gitu. Nah, kebetulan yang menghimpun dana itu kita sebelumnya sudah bahas ada beberapa lembaga keuangan seperti insurance ya, asuransi. Asuransi itu dia hanya melakukan kegiatan di penghimpunan. Tapi dia tidak boleh meminjamkan atau menyalurkan, ya tidak boleh. Nah, lembaga yang bisa menyalurkan, kalau misalnya dia memilih sebagai lembaga lending, maka pilihannya antara lain yang sekarang kita sedang bahas ya, multi finance. Jadi multi finance itu tidak boleh dia menghimpun dana, ya. Dia hanya bisa menyalurkan dana. Lalu pertanyaannya dari mana sumber modalnya? Ya, sumber modalnya seperti lembaga keuangan lain atau entitas lain gitu ya. Itu bisa dia pinjam dari bank boleh ya. Dia dapatnya dari lembaga keuangan lain. Tidak boleh dari perorangan. Bedanya di situ ya. Kalau bank dia bisa menghimpun dana dari perseorangan ya, tapi kalau multi finance dia bisa menghimpun, bukan menghimpun tapi minjam ya sebagai sumber permodalan gitu untuk kegiatannya hanya melakukan pembiayaan ya, multi finance itu hanya pembiayaan, jadi menyalurkan dana gitu. Nah, lalu bedanya apa dengan modal Ventura yang kemarin kita belum sempat bahas ya. Bedanya kalau modal Ventura itu dia masuknya penyalurannya itu ke equity ya, ke modal. Bedanya di situ. Kalau multi finance itu masuknya ke liabilities ya, ke kewajiban gitu ya. Pinjaman. Jadi kalau bukan orang keuangan mungkin akan bingung yang saya sebut tadi ya. Masuknya ke equity dan masuknya ke liabilities, beda ya. Jadi kalau orang keuangan atau orang ekonomi itu harus paham, harus tahu tentang neraca gitu ya. Jadi bahan dasarnya, basic knowledge-nya adalah tentang neraca. Ya, kalau kita orang keuangan atau orang ekonomi tidak tahu neraca, mungkin kalau bahasa-bahasa keuangan menjadi bingung gitu ya. Misalnya begini, saya menyampaikan
Kalau multi finance itu penyalurannya ke liabilities. Nah, apa itu liabilities? Di mana posisinya itu ya? Nggak akan nyambung tuh, gitu ya. Atau saya bilang misalnya modal Ventura itu penyalurannya ke equity. Apa itu equity, gitu ya? Di mana itu equity-nya? Jadi asumsi saya semuanya sudah paham ya, kecuali yang belum paham gitu ya. Kalau belum paham yang ditanya gitu ya. Karena kalau dijelaskan lagi kita membuka dari nol lagi ya, dari awal lagi gitu ya. Seperti di pembelajaran tentang pengenalan akuntansi. Jadi kita di akuntansi dasar itu diajarkan tentang neraca gitu ya. Neraca itu ada dua bagian penting, yaitu aktiva dan pasiva, gitu ya. Aktiva dan pasiva. Nah, di sisi pasiva itu adalah sumber permodalan, ya, sumber pendanaan itu ada di sebelah pasiva. Pasiva itu sebelah kanan, gitu ya. Kalau menggunakan neraca modal T, gitu ya. Lalu kalau aktiva di sebelah kiri, gitu ya, sebelah kiri untuk neraca modal T. Model T itu gimana? Oke lah, saya nggak perlu jelaskan lebih detail lagi ya. Asumsi saya semua sudah paham tentang itu, gitu ya. Oke, nah kalau yang multi finance itu memberikan atau menyalurkan dana kepada entitas lain, ya kepada entitas lain dengan posisi yang ada di sebelah kanan bagian atas, ya sebelah kanan bagian atas. Nah, sebelah kanan bagian atas dari neraca itu adalah namanya liabilities atau kewajiban. Jadi artinya bahwa yang dibiayai oleh multi finance itu adalah menjadi kewajiban bagi entitas yang dibiayai. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ingin butuh peralatan. Kita butuh peralatan atau butuh mesin misalnya, maka mesin akan dibelikan oleh perusahaan multi finance atau pembiayaan. Lalu mesin itu akan menjadi aset kita, ya, akan menjadi aset kita yang ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah kiri aset. Nah, di atas atau di bawah? Di bawah, karena yang di bawah itu adalah aset tetap, ya, karena mesin. Nah, sumber modalnya untuk membeli peralatan tadi ada di sebelah kanan. Kalau multi finance itu berarti kewajiban, ya, sumber dananya berarti hutang, dari hutang. Hutang berarti ada di sebelah kanan atas, gitu ya. Lalu ditaruh penyeimbangnya, neraca itu kan penyeimbang ya, balancingnya adalah di sebelah kiri bawah, yaitu di aset tetap. Oke ya, saya berhenti dulu nih. Jangan-jangan masih ada yang bingung nih saya cerita ini. Siapa yang bingung? Coba raise hand. Ada yang bingung nggak nih saya cerita? Atau sudah semua bisa? Mas Bingung Eko? sih enggak, Pak. Cuman inget dulu pelajaran SMP kalau diajarin neraca begini, Pak. Nah, good. Masih ingat. Lumayan lah ya. Jadi kalau kita Itu sudah masih telanjur, ingat, Pak. ingat ya? Good. Ya. Sama pas Ya, SMP jadi dulu pernah sempat diajarin. SMP pernah ya? SMP pernah. Ya, SMA cara Di juga semester yang lalu pernah ada, juga. Pak Eko. ada. Semester lalu, Pak, ada, Pak, di pelajaran makroekonomi. Nah, itu bagus lah ya. Udah punya dasar, udah punya basic knowledge. Jadi kalau kita udah telanjur belajar di ekonomi dan bisnis itu ya, neraca, laba rugi, arus kas itu harus di luar kepala gitu ya. Sudah tahu persis itu ya. Kalau belum tahu persis diulang-ulang lagi, dibuka lagi ya. Karena bicara tentang strategi bisnis gitu ya. Bicara tentang apa saja tentang bisnis itu tidak bisa lepas dari itu ya, tidak bisa lepas dari neraca, tidak bisa lepas dari laba rugi, tidak bisa lepas dari arus kas. Mesti akan ke situ, ya, mesti akan ke situ. Ya, mau bicara SDM kah, mau bicara tentang produksi kah, mau bicara tentang apa saja mesti larinya ke situ. Ya. Oke ya. Saya lihat di ini Pak, di koperasi, kalau rapat ya, koperasi. Ya. Ya.
Oke, Mas Dede masih ada gambaran nih tentang neraca ya? Masih ada gambaran ya? Ada Pak. Jadi Oke. antara debit dan kredit itu yang mana yang harus masuk ke kredit, mana yang harus masuk ke itu Pak, apa? Kalau di koperasi itu misalnya debit dan kredit, saya itu yang sering baca itu Ya, neracanya. oke. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi kalau di neraca itu tidak ada debit kredit ya kalau neraca ya. Oke, neraca itu isinya, neraca itu apa sih? Neraca itu adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang menggambarkan posisi perusahaan ya, posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Jadi posisi keuangan. Nah, posisi keuangan itu di situ menggambarkan apa sih? Menggambarkan tentang aset. Aset itu apa sih? Aset itu aktiva. Aktiva itu apa sih? Aktiva itu kekayaan. Wah, ini lagi-lagi saya selalu saja ya mengulang-ulang agar kalian yang sedang belajar tentang ekonomi dan bisnis itu benar-benar gitu ya, well literated ya, well knowledge, well literated. Jadi betul-betul harus tahu tentang literasi keuangan dan literasi tentang bisnis. Ya kalau kita jarang baca, nggak mau baca, nggak paham gitu, gimana mau jadi pembisnis yang well knowledge gitu ya? Bagaimana akan menjadi seorang pelaku ekonomi yang kompetitif, yang memiliki daya saing gitu. Kalau istilah aja kita nggak kuasai gitu. Ya, jadi makanya kenapa sih misal anak-anak milenial itu misalnya cari sekolah-sekolah bisnis gitu ya? Ya karena memang butuh literasi, ya butuh literasi yang cukup, yang memadai, ya untuk bicara bagaimana membuat suatu strategi, bagaimana menyusun suatu budget, bagaimana membuat bisnisnya menjadi untung gitu. Nah, itu kalau tidak paham tentang struktur keuangan ya sulit ya, sulit. Oke lah ya, saya anggap kita sudah paham tentang itu ya. Apalagi ini bicara tentang keuangan ya, tentang banking ya, tentang banking. Ya, jadi Kalau ini Pak, ya, kalau nanya gimana dulu, Mas Dede? kalau cash flow itu kan hubungannya dengan neraca juga ya Pak? Iya, satu laporan keuangan dengan laporan keuangan itu pasti terhubung ya. Pasti terhubung ya, terkoneksi. Terkoneksi ya, karena saldo dari cash flow itu nanti akan masuk di arus kas ya. Jadi saldo cash flow itu sama dengan yang ada di dalam neraca ya, ada dalam neraca posisi yang paling atas ya, posisi yang paling atas yaitu kas. Laba rugi juga ada kaitannya dengan neraca ya. Jadi modal ya, modal usaha, modal bisnis ya, modal entitas itu berkurang dan bertambah itu dipengaruhi oleh laba rugi ya. Kalau laba maka akan menambah modal, kalau rugi dia akan mengurangi modal gitu ya. Makanya laporan laba rugi itu akan berpengaruh terhadap neraca. Gitu ya. Jadi nah kalau perusahaan ingin ingin meningkatkan asetnya, maka ada 3 komponen yang bisa dilakukan ya. Komponen pertama yang paling atas yaitu pinjam, hutang. Nah, kalau kita hutang itu akan menambah aset. Ya, kalau kita hutang itu akan menambah aset. Nah, misalnya gini, kita nggak punya mobil. Misalnya awalnya kita nggak punya mobil. Aset kita misalnya 100 juta. Ya, aset kita 100 juta. Kita itu bisa perusahaan, bisa saya, bisa Mas Dede, bisa siapa aja ya, bisa individu itu. Setiap individu, setiap entitas ya. Entitas itu siapa sih? Entitas itu ya bisa individu, bisa juga perusahaan, itu namanya entitas. Entitas itu adalah ya badan hukum atau perseorangan itu yang memiliki aset, ya, itu namanya entitas. Yang memiliki aset sendiri yang terpisah itu namanya entitas. Jadi kalau saya bisa bicara entitas itu berarti bisa aja badan hukum,
karena dia udah memisahkan asetnya gitu ya, atau perorangan atau perseorangan ya, seperti saya, Mas Dede, Mbak Mila, Mas Eko misalnya, itu namanya entitas. Oke, saya perlu jelaskan ini karena saya beberapa kali bicara tentang entitas gitu ya. Lalu mungkin ada yang bingung entitas itu apa gitu ya. Oke ya, good. Ya, mudah-mudahan udah paham. Nah, entitas itu dia akan memiliki kekayaan, ya, akan memiliki aset. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki aset. Memiliki aktiva, ya, memiliki aset. Nah, aset itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana aset itu? Aset itu sumbernya dari 3 komponen, ya. Komponen yang paling atas, ya, kalau saya bicara atas itu apa? Atas di dalam neraca. Ya, atas di dalam neraca. Neraca di sisi mana? Sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah pasifa. Jadi kekayaan itu ada di sebelah kiri, gitu ya, sumbernya ada di sebelah kanan. Ini kalau nggak pakai gambar, kira-kira bisa dibayangkan nggak nih? Kalau orang yang tidak memiliki apa namanya abstraktif mind itu agak susah juga memang, ya. Tapi mudah-mudahan yang sudah pernah melihat neraca akan sangat paham, bisa paham, gitu ya, sudah bisa paham. Jadi ada 2 sisi nih, ada 2 sisi ya. Sisi sebelah kiri ini, sebelah kiri itu namanya aset. Sisi sebelah kanan itu namanya sumber aset. Sumbernya dari mana gitu ya. Misalnya gini, kita punya aset 100 juta, ya nilainya 100 juta, ya nilainya 100 juta. Lalu kita ingin aset kita bertambah menjadi 200 juta. Gampang, ya gampang. Caranya gimana? Hutang. Ini ya, hutang. Hutang misalnya, hutang apa? Leasing misalnya. Dari multifinance, hutang mobil nilainya 100 juta. Maka aset kita yang tadinya 100 ditambah dengan mobil baru yang masuk, gitu ya. Nilainya 100 juta juga, maka aset kita bertambah menjadi berapa? 200 juta, gitu ya. Menjadi 200 juta, gitu ya. Nah, imbangannya itu ada di sebelah kanan. Yang tadi 100 juta itu awalnya adalah sumbernya dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu dari mana? Modal sendiri itu sumbernya dari 2, ya. Dari penghasilan kita, dari pendapatan kita, atau dari hibah, atau yang ketiga berasal dari laba usaha. Ya, dari laba usaha. Itu ya, itu namanya modal atau ekuitas. Nah, katakanlah kita selama ini bekerja, kemudian menabung, lalu memiliki uang 100 juta. Itu adalah modal namanya. Ya, modal. Nah, modal itu biasanya berupa apa? Ya, bisa berupa aset. Ya, aset itu berupa apa? Bisa berupa kas, gitu ya. Kita memiliki tadi aset itu bisa berupa kas, bisa aset tabungan di bank, ya kita tabung di bank, atau kita misalnya punya motor, ya sepeda motor, belikan motor atau belikan mobil, atau kita punya tanah, gitu ya. Itu namanya aset, gitu ya. Nah, aset yang berasal dari pemiliknya sendiri itu namanya tadi ya bersumber dari penghasilan, ya dari penghasilan. Misalnya Mas Didit nabung itu ya dari hasil pekerjaan, nah itu berarti berasal dari pendapatan atau penghasilan. Oke ya. Nah, kalau kita ingin punya aset tapi tidak berasal dari penghasilan, bagaimana? Hutang, ya hutang. Nah, hutang itu akan menambah aset. Tadi contohnya adalah kita punya aset awalnya 100 juta, lalu kemudian kita pinjam 100 juta. Maka aset kita bertambah menjadi berapa? 200 juta. Tapi sumbernya yang pertama adalah sumber dari penghasilan kita, yang 100 juta. 100 juta yang kedua itu berasal dari hutang. Nah, hutang itu dicatat di atasnya modal, yaitu namanya hutang atau liabilities. Nah, ada istilah liabilities, ya liabilities. Liabilities atau hutang atau kewajiban, gitu ya. Atau kewajiban, gitu ya. Jadi sumber utama dari kita punya aset itu berasal dari 2. Yang atas namanya liabilities, yang bawah namanya modal. Gitu ya. Oke. Masih perlu saya ulang, mudah-mudahan sudah paham ya. Mudah-mudahan sudah paham. Nah, bedanya kalau multifinance dengan modal Ventura di mana? Kalau multifinance itu adalah sumbernya kita ambil dari liabilities atau
kalau kita perusahaan multi finance ya memberikan pinjaman kepada entitas itu ya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk mobil misalnya, maka asetnya si penerima atau si beneficiary yang menerima manfaat dari pembiayaan yang kita lakukan itu akan menambah asetnya dia ya, menambah asetnya dia seperti tadi mobil itu tadi ya. Mobil itu jadi asetnya akan bertambah. Asetnya si penerima atau beneficiary tadi itu akan bertambah. Dia sejumlah nilai dari mobil itu kalau kita misalnya pembiayaan dalam bentuk mobil. Nah, mereka catat imbangannya di mana? Imbangannya adalah di hutang ya karena dia ambil mobil dari perusahaan multi finance dari perusahaan pembiayaan itu ya dia tidak beli cash ya tapi dia hutang makanya kemudian dicatat sebagai hutang itu multi finance gitu ya. Nah kalau modal ventura tidak dicatat sebagai hutang tapi dicatat sebagai modal. Dia punya aset juga 100 juta bisa tapi dicatat oleh beneficiary bukan di hutang tapi di modal. Loh kok bisa dicatat di modal? Ya, itulah modal ventura. Berarti artinya perusahaan modal ventura ikut memiliki entitas tersebut, gitu ya. Oke, ada yang masih bingung? Jadi kalau modal ventura kasih pembiayaan, gitu ya, itu dicatat oleh si penerimanya itu bukan sebagai hutang, tapi sebagai modal. Itu modal ventura ya. Dicatat sebagai modal, gitu. Nah, kalau dicatat sebagai modal, lalu perusahaan ventura dapat untung dari mana? Gitu ya. Dapat pendapatan dari mana? Dapat pendapatan dari laba yang dihasilkan dari entitas tersebut. Karena dia ikut memiliki sebagai pemilik, ya, dia ikut serta sebagai pemilik dari entitas yang dibiayai tadi. Makanya kemudian si perusahaan yang dibiayai oleh modal ventura itu ketika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi hasilkan ya kepada perusahaan modal ventura, gitu ya. Jadi modal ventura mendapatkan pendapatan dari mana? Dari laba usaha yang dijalankan dari entitasnya. Pertanyaan yang kedua, kalau multi finance, dia dapat pendapatan dari mana? Kalau multi finance dapat pendapatan dari bunga. Kalau misalnya dia berbasis konven, gitu ya, dapat bunga. Kalau dia berbasis syariah, maka dia bisa dapat margin ya dari jual beli dari aset tadi yang diperjualbelikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sederhana ya, multi finance bedanya dengan modal ventura. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sedikit Pak. Boleh, banyak juga boleh Mas Eko. Cuman Silakan. Agak sedikit bingung aja nih Pak, yang modal ventura kan tidak termasuk dalam kategori hutang Pak ya. Nah, ya kalau modal ventura itu bukan hutang, betul. Bukan hutang ya kan, masuknya dalam modal. Nah, sedangkan itu kan adalah sebenarnya hutang. Nah, dalam pembayaran hutang itu berarti kan harusnya dimasukkan sebelah kanan Pak ya. Ya, kalau modal ventura itu dia masuknya bukan hutang ya, tapi sebagai ikut serta dalam kepemilikan, gitu ya. Oh. Misalnya kan pas pemberian itu kan berarti kan mau nggak mau kita harus tetap bayar kan Pak. Walaupun bayar dan bagi tadi Bapak bilang bagi hasil, tapi tetap aja kan berarti harus ada hitung-hitungannya. Karena kesalahan 1 digit aja dicarinya sampai balik lagi laporannya. Apalagi kayak begitu kan harus pas. Iya. Kan buat ngimbangin itu kan kiri makanan harus balance seimbang, tidak ada selisih. Iya. Jadi tergantung perjanjiannya ya. Dia ada yang penempatan tetap gitu ya sebagai joint ventures gitu ya, sebagai aktivitas joint ventures. Joint ventures itu apa sih bahasa Indonesianya? Kerjasama kan Pak? Ya di gampangnya begitulah ya, apa namanya?
Ada bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Beda dengan kerjasama ya. Oh, beda ya, Pak ya? Beda. Ya. Kan kalau yang saya ingat dulu, Pak, walaupun bagian kiri ataupun kanan kan masing-masing ada per kategori, Pak ya. Berarti kalau misalnya kita modal Ventura itu berbentuk kayak barang bergerak, berarti masuknya ke aset dan barang bergerak, Pak ya. Kan ada barang bergerak, barang tidak bergerak. Begitu ada beberapa poin-poinnya saya agak sama-sama lupa, Pak. Berarti di sebelah kanan itu masuknya tergantung dari perjanjian, Pak ya? Ya. Ya, modal Ventura itu tergantung dari entitas yang dibiayainya ya, apakah digunakan sebagai aktiva lancar atau aktiva tetap gitu ya. Nah, yang membedakan itu adalah dari sisi perlakuan terhadap dana yang diterima itu sebagai utang atau sebagai modal. Nah, itu yang membedakan antara multi finance dengan modal Ventura di situ. Oh ya. Iya. Soalnya agak sedikit bingung aja karena hutang tapi hutang dianggap modal tapi tidak dianggap hutang gitu. Padahal sebenarnya hutang. Iya, iya bukan hutang memang. Kalau modal Ventura bukan hutang. Bukan hutang ya. Dia penyertaan modal. Ya, dia penyertaan modal. Dia masuk ke ekuitas. Oh. Kalau ekuitas ya tidak perlu dikembalikan karena kan bagian dari kepemilikan. Berarti masuknya ke ini dong Pak, ke aktiva tetap berarti ya? Digunakan boleh ke aktiva tetap atau aktiva lancar juga boleh, tergantung penggunaannya ya. Tergantung penggunaan ya. Tergantung penggunaannya. Soalnya dulu ingat sering keblejok Pak, sering salah tempat pelajaran kayak gini. Iya, betul. Memang dasarnya adalah ini ya, dasarnya ini ada gambar nih, kelihatan enggak ya? Jadi ada aktiva, ada pasiva itu ya, ada aktiva, ada pasiva gitu. Nah, lalu ini adalah aktiva lancar, ini aktiva tetap. Ini namanya aset nih. Ini dari sini ke sini namanya aset. Ya, kemudian ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari sebelah sini ya, sumbernya. Sumbernya dari hutang dan dari modal. Ya, dari hutang dari modal. Nah, kalau multi finance itu ketika dia melakukan pembiayaan gitu ya, itu dicatat oleh entitas yang menerimanya sebagai hutang karena harus dikembalikan ya di sini. Sebagai hutang. Ya. Nah, lalu digunakan untuk apa? Ya boleh aja digunakan sebagai persediaan untuk beli persediaan di aktiva lancar juga boleh. Atau diberikan peralatan di sini juga boleh ya, peralatan atau mesin dan sebagainya di sini di sebelah sini juga boleh. Gitu ya. Nah, bedanya dengan modal Ventura apa? Modal Ventura itu dicatatnya bukan di hutang sini, bukan, tapi di bawah ini. Ya di sini. Dicatat sebagai modal. Ya dicatat sebagai modal. Nah, kalau modal berarti kan tidak perlu dikembalikan gitu ya kalau modal. Karena dia adalah ikut memiliki dari entitas ini, perusahaan ini, dia memiliki di sini. Jadi maka dicatat sebagai di sini. Di modal Ventura itu maksudnya ke sini. Gitu. Itu beda tipis sama investor Pak ya? Ya, memang investor ya kan investor namanya kan ya? namanya ventures capital ya, dalam bahasa Inggris namanya ventures capital, investor. Ini yang masuk dalam perusahaan-perusahaan fintech yang startup gitu ya, startup itu di situ. Ya. Kalau ini Pak, misalnya pemegang saham di modal masuk ke kategori modal Ventura juga enggak Pak? Misalnya ke perusahaan tersebut memasukkan modal tapi sebagai pemilik juga gitu di perusahaan itu. Ya, modal Ventura itu perusahaan, Mas Dede. Ya, bukan perseorangan. Modal Ventura itu perusahaan modal Ventura namanya, Ventures Capital. Ya. Jadi kalau yang memasukkan modal itu adalah pemiliknya, yaitu namanya setoran modal ya, bukan modal Ventura, ya. Setoran modal.
Jadi misalnya Mas Dede punya perusahaan PTX gitu, lalu Mas Ya. Dede ingin nambah modal gitu, ya itu namanya setoran modal. Oh iya iya iya. Nah, tapi kalau saya datang, saya bukan pemiliknya, misalnya saya datang atas nama perusahaan modal Ventura, Vetus Capital. Lalu saya datang, saya kasih dana, maka dana itu masuknya bukan hutang, tapi saya masuknya ke modal. Nah, berarti artinya apa? Saya ikut memiliki perusahaannya Mas Dede, ya. Nah, pertanyaannya, Mas Dede perlu kembalikan kepada saya sesuai dengan perjanjian. Apakah modal itu untuk jangka panjang sebagai bagian dari kepemilikan? Atau Mas Dede mau kembalikan ke saya dengan perjanjian? Misalnya nanti 10 tahun saya akan janjikan, akan kembalikan. Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi pencatatannya bukan sebagai hutang. Makanya saya tidak perlu membayar bunga ke saya, Mas Dede, gitu ya. Saya dibayarin dari mana? Dari untung, dari laba. Itu ya, dari laba. Oh Tuh iya ya. iya. Nah, Iya iya. paham ya Mas Dede ya? Ya, Bisa ya, Pak. bedakan ya? Oke, Bisa. good. Good. Ya, memang ini agak sedikit ini ya, kalau kita ada kendala memang, hambatannya kalau kita nggak paham tentang neraca, maka kita bingung, ya, pasti bingung. Karena harus menjelaskan tentang neraca. Itulah keuangan, finance. Tapi minimal kalau kita sudah pernah tahu tentang neraca, akan sangat mudah, gampang, ya, gampang. Karena kita tahu. Basicnya sih paham, Pak. Ya. Secara basicnya paham, cuman untuk perkategorian ini kan kadang-kadang itu yang sering salah tempat. Nah, ya. Sudah ada gambaran yang penting. Tapi untuk bisa tahu lebih dalam, memang butuh tantangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ingin masuk mencari modal misalnya. Nah, kalau mau mencari modal dalam bisnis itu kan harus bikin proposal tuh. Ya bikin proposal. Nah, lalu kita juga harus paham yang kita mau masukin itu, yang mau kita masukin artinya yang ingin jadikan mitra kita itu siapa gitu ya. Apakah investor gitu ya. Apakah angel investor gitu ya. Kemudian ataukah lembaga keuangan ataukah perorangan gitu ya. Apakah, nah kalau perorangan gitu kan ada dua posisi, apakah sebagai investor modal ataukah investor hutang gitu ya. Nah kalau kita mau masuk ke perusahaan ya kita harus tahu perusahaan apa gitu ya yang akan kita masuki, apakah bank gitu ya, ataukah modal Ventura, ataukah multi finance ya perusahaan pembiayaan gitu ya, ataukah leasing. Nah, kita harus tahu karakter dan karakternya masing-masing sehingga kita nggak salah ya, kita nggak salah. Nah, biasanya startup itu kalau dia mau mencari modal itu dia nggak mau dia datang ke bank karena bank pasti akan banyak menolak ya. Ya startup sulit. Kenapa? Karena pertama dia tidak memiliki ya baru berdiri gitu ya, baru berdiri perusahaannya baru berdiri itu sulit untuk terima pinjaman dari bank. Lalu nggak punya apa? Nggak punya kapital, nggak punya kolateral gitu ya. Nah, yang bisa memberikan pembiayaan adalah venture capital gitu ya. Nah, bahkan kalau di startup kayak Gojek gitu, dia dapat suntikan itu sesuai dengan valuasi dari numeric account-nya ya. Kalau dia dapat 1 juta member account, maka bisa dinilai 1 triliun gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan kelipatannya gitu ya, kalau punya 10 juta account, dia nilainya sekitar 10 triliun. Ya, makanya dia masuk dalam beberapa tahapan ya. Oke lah, mungkin lain waktu ya kita diskusikan kalau ada yang tertarik. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada Ya, Pak. Kalau ini Pak, kalau multi finance, jadi kan kalau modal Ventura misalnya kita masukkan modal di situ, kita sebagai pemilik juga.
Nah, kalau di finance Pak, kita misalnya modal kita gitu. Pakai itu masuknya gimana gitu Pak? Yang kalau kita mendirikan perusahaan multi finance gitu. Sekarang kan banyak Pak, bukan Adira aja gitu bermunculan gitu. Itu apakah itu modal sendiri atau beberapa orang atau gimana Pak? Ya, kalau modal Ventura itu bisa berbadan hukum koperasi, bisa berbadan hukum perseroan, gitu ya. Nah, perseroan itu bisa dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, ya Omnibus Law itu bisa satu orang. Jadi kita bisa mendirikan perseroan dengan satu orang atau sendirian bisa untuk memiliki perusahaan multi finance. Nah, kalau kita nggak mampu sendiri, ya kita gabung dengan beberapa orang. Ya, perseroan, pemegang sahamnya beberapa orang. Gitu ya. Kalau misalnya kita ingin dalam bentuk koperasi, bisa juga. Ya, bikin koperasi. Ya, koperasi jasa namanya. Nanti koperasi jasa itu mengajukan izin ya. Jadi kalau bicara tentang kelembagaan itu kan selalu ada dua sisi. Ada yang namanya kelembagaan badan hukumnya, sebagai penyelenggara atau pelaksana dari aktivitas bisnisnya, lalu kemudian sektor usaha yang mau dijalankan di sektor apa, gitu ya. Nah, sektor itu akan bisa kita lakukan kegiatan operasionalnya kalau mendapatkan izin operasional. Jadi ada istilahnya izin prinsipil dan izin operasional. Itu Mas Dede. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada, sampai di sini. Terima kasih. Walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat untuk terus belajar. Semangat untuk terus tahu dan ingin tahu. Ya, karena ternyata masih banyak hal yang harus diketahui. Kalau ingin kita mendapatkan keahlian ya di bidang tertentu, bidang keuangan atau di bidang bisnis gitu, butuh literasi yang memadai. Ya, tidak cukup hanya sekedar pengalaman. Ya, tidak cukup dengan sekedar pengalaman. Tapi butuh yang namanya pengetahuan, knowledge. Nah, knowledge itu harus dicari, kuncinya harus dicari. Kita nggak bisa pasif. Ya, kita nggak bisa pasif. Ya, seperti malam ini misalnya kita ketemu ini kan sedang mencari sebetulnya. Ya, sedang mencari. Gitu ya. Betul, Pak. Ya, gitu. Ya, Mas Dede, Mas Suryadi, terima kasih. Mas Eko yang sudah aktif ya. Ini yang lain saya nggak tahu nih, mungkin masih di jalan, kehujanan. Aktif, Pak. Oh, Menyimak. aktif. Alhamdulillah. Terima kasih. Sambil ini anak sakit, Pak. Aduh, lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Alhamdulillah. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, semuanya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ada Mbak Ana juga ya. Biasanya aktif nih Mbak Ana. Ini malam ini nggak sempat tanya nih. Mbak Ana kedinginan, Pak. Kedinginan. Aduh, kasihan. Yang pasti Pak, kalau belajar gini nih. Oke, makasih ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin ya.